Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi dengan NIM 200401078 dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa subpoin terkait dengan pemenuhan tugas mata kuliah Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan yang diampu oleh Bapak Abdul Qadir Arno, SE, SY, MSI, yakni mengenai pengertian perencanaan ekonomi, pengertian perencanaan pembangunan, serta substansi-substansi terkait dengan perencanaan ekonomi dan pembangunan. Jadi, simak videonya sampai akhir ya. Yang pertama adalah pengertian perencanaan ekonomi. Kalian tahu nggak sih apa pengertian dari perencanaan? Jadi, perencanaan menurut Albert Watterson pada tahun 1965 mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu kegiatan yang diorganisir secara sadar dan terus-menerus dalam usaha untuk memilih alternatif terbaik yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang tertentu. Nah, untuk pengertian perencanaan ekonomi sendiri, ada beberapa pengertian yang diusung oleh beberapa pakar ekonomi. Di antaranya yang pertama, Profesor Robbins mengatakan bahwa perencanaan ekonomi itu sebagai pengawasan atau pengendalian secara kolektif oleh seluruh kegiatan swasta di bidang produksi dan juga pertukaran. Kemudian yang kedua, menurut Dr. Dalton mengatakan perencanaan ekonomi ini dalam pengertian yang paling luas dapat dikatakan sebagai pengaturan dengan sengaja oleh orang-orang yang berwenang mengenai sumber-sumber kegiatan ekonomi ke arah tujuan yang lebih dan juga yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, lebih lanjut lagi, Conyer dan Hill dalam Arshad pada tahun 1999 mendefinisikan bahwasanya perencanaan ekonomi merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan ataupun pilihan-pilihan sebagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Nah, walaupun tidak ada kepastian atau kesepakatan di antara para ekonom terkait dengan istilah perencanaan ekonomi ini, tetapi sebagian besar pakar ekonomi menganggap bahwa perencanaan ekonomi itu mengandung arti sebagai pengendalian dan juga pengaturan suatu perekonomian dengan sengaja oleh pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu yang tertentu pula. Perencanaan ekonomi ini ditandai dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri tertentu, serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan tertentu. Nah, sekarang sudah paham kan tentang arti dari perencanaan ekonomi? Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman terkait dengan ciri-ciri dari suatu perencanaan ekonomi itu seperti apa saja sih? Jadi, ciri-ciri suatu perencanaan pembangunan ekonomi itu diantaranya adalah yang pertama, usaha yang mencerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi dalam sebuah wilayah yang mantap. Hal ini dicerminkan dalam usaha-usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif. Kemudian poin yang kedua adalah usaha yang mencerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Dan yang ketiga adalah usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi atau seringkali disebut sebagai usaha diversifikasi ekonomi. Yang keempat, usaha perluasan kesempatan kerja, dan yang kelima adalah usaha pemerataan pembangunan. Selain daripada perencanaan ekonomi yang baru-baru kita bahas, kalian juga pasti tidak asing dengan istilah perencanaan pembangunan, karena kedua istilah ini memang sering dikaitkan. Tapi kalian juga tahu nggak sih apa pengertian daripada perencanaan pembangunan? Tapi pertama-tama kita mesti tahu dulu apa pengertian dari pembangunan. Jadi, pembangunan merupakan upaya berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah atau dikatakan valid bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik, yaitu semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat atau disebut sebagai society welfare. Selain itu, pembangunan juga merupakan suatu kerangka yang dibangun dengan hati-hati yang memiliki cakupan jangka panjang. Hal ini biasa digunakan untuk membangun atau membantu komunitas dan dari berbagai situasi. Lebih lanjutnya, dapat kita katakan bahwa perencanaan pembangunan ini merupakan sebuah usaha pemerintah secara sengaja untuk mengkoordinasikan secara langsung dengan pengawasan dan berkesinambungan untuk meningkatkan variabel-variabel ekonomi bangsa, misalnya saja pendapatan, konsumsi, lapangan kerja, investasi, penyimpanan, ekspor, impor, dan lain sebagainya, yang ditentukan tentunya untuk mencapai berbagai tujuan tertentu. Nah, kemudian untuk tujuan perencanaan pembangunan ekonomi ini ada beberapa poin, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama,
mengarahkan kegiatan sebagai pedoman kegiatan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Kemudian yang kedua, memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia. Yang ketiga, memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai-nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Yang keempat, memperkirakan potensi prospek perkembangan, hambatan, serta risiko di masa yang akan datang. Yang kelima, memberi kesempatan untuk memperoleh pilihan yang terbaik. Kemudian yang terakhir adalah yang keenam, memperoleh skala prioritas dari kepentingan tujuan sebagai alat pengukur atau standar pada waktu pengawasan dan evaluasi. Kemudian, hal selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai substansi dari perencanaan ekonomi dan pembangunan. Perlu kita ketahui bahwa jika berbicara mengenai perencanaan ekonomi dan pembangunan, itu tidak melulu membahas tentang pembangunan secara infrastruktur, tetapi juga ada beberapa bidang-bidang yang tercakup dalam perencanaan dan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Melihat luasnya bidang yang tercakup di dalam perencanaan wilayah, maka ilmu perencanaan wilayah dapat dibagi atas berbagai subbidang, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, subbidang perencanaan ekonomi sosial wilayah dapat diperinci lagi atas beberapa hal. Yang pertama, ekonomi sosial wilayah. Yang kedua, ekonomi sosial perkotaan. Dan yang terakhir adalah ekonomi sosial pedesaan. Kemudian yang kedua, subbidang perencanaan tata ruang dapat diperinci lagi atas beberapa hal, di mana yang pertama, tata ruang tingkat nasional. Kemudian yang kedua, tata ruang tingkat provinsi. Yang ketiga, tata ruang tingkat kabupaten atau kota. Yang keempat, tata ruang tingkat kecamatan atau desa. Dan yang kelima, detail desain penggunaan lahan yang digunakan untuk wilayah-wilayah yang lebih sempit lagi. Kemudian yang ketiga, bidang perencanaan khusus seperti yang pertama, perencanaan lingkungan. Kemudian yang kedua, perencanaan pemukiman atau perumahan. Yang ketiga, perencanaan transportasi. Kemudian ada yang poin keempat, yaitu sebidang perencanaan proyek, diantara yang pertama perencanaan lokasi proyek pasar, kemudian yang kedua perencanaan lokasi proyek pendidikan, yang ketiga perencanaan lokasi proyek rumah sakit, yang keempat perencanaan lokasi proyek real estate, yang kelima perencanaan lokasi proyek pertanian dan lain sebagainya. Jadi itulah tadi pembahasan terkait dengan pengertian perencanaan ekonomi, pengertian perencanaan pembangunan hingga ke substansi ekonomi perencanaan dan pembangunan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.